Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan perang Israel dan Hamas di Gaza. Di tengah laporan kemajuan perundingan gencatan senjata, Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan bahwa Israel tidak akan menyetujui tuntutan Hamas untuk gencatan senjata permanen. Kelompok militan Hamas dilaporkan sedang mempertimbangkan proposal Israel yang mengusulkan jeda pertempuran selama 6 minggu dengan 33 sandera dibebaskan sebagai pertukaran dengan warga Palestina yang ditawan Israel. Direktur Badan Intelijen Amerika CIA William Burns mengunjungi Kairo dan menjadi salah satu mediator kunci dalam perundingan ini, dengan Hamas mendesak diakhirinya perang secara definitif. Tapi dalam sebuah pernyataan video, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak tuntutan penarikan pasukan dan kesepakatan mengakhiri perang. Di Tel Aviv, warga berdemonstrasi menuntut pembebasan para sandera dan mendesak gencatan senjata di Gaza. Keluarga para sandera menuduh Perdana Menteri Netanyahu memprakarsai langkah untuk menggagalkan kesepakatan. ABC News melaporkan, Netanyahu yang mendapat tekanan dari pihak garis keras dalam pemerintahan koalisinya bertekad melakukan serangan darat ke Rafah dengan ataupun tanpa kesepakatan itu. Sementara itu Hamas bersikeras bahwa kesepakatan apapun soal gencatan senjata dan pembebasan sandera harus menyertakan komitmen tertulis dari Israel untuk gencatan senjata jangka panjang. Dan ini membuat kedua belah pihak belum bisa mencapai kesepakatan. Saudara, berlanjutnya protes pro-Palestina di kampus-kampus di Amerika berkembang menjadi dilema politik bagi Presiden Joe Biden. Partai Republik menuduh Biden tutup mata terhadap pelanggaran hukum dan antisemitisme. Sementara pemilih muda progresif dari Partai Demokrat marah atas tindakan keras polisi. Polisi membubarkan paksa demonstran pro-Palestina Kamis lalu dengan menghancurkan tenda-tenda mereka di University of California di Los Angeles. Ini jadi tindakan kekerasan terbaru setelah gelombang protes yang terus meluas di sedikitnya 42 universitas di penjuru AS selama beberapa pekan. Kamis lalu, Presiden AS Joe Biden akhirnya buka suara terkait protes ini, menyebut warga Amerika punya hak protes tapi tak berhak untuk menimbulkan kekacauan. Peaceful protest is in the best tradition of how Americans respond to consequential issues. But neither are we a lawless country. We are a civil society. An order must prevail. Wakil rakyat dari Partai Republik menuduh Biden menutup mata terhadap pelanggaran hukum dan antisemitisme. President Biden needs to denounce Hamas's campus sympathizers without equivocating about Israelis fighting a righteous war of survival. Pemilih muda, pendukung Partai Demokrat yang progresif, komunitas Arab dan Muslim Amerika justru marah atas tindakan keras polisi terhadap protes dan dukungan tak tergoyahkan Biden untuk Israel. Question is, will there be a ceasefire? Or are we going to continue with this level of warfare in Gaza and Israel all the way through the election? If so, I would say that it's going to prove very costly to President Biden. Sementara mantan Presiden Donald Trump yang kembali jadi kandidat dari Partai Republik mengkritik pendekatan Biden dan mendukung tindakan keras aparat keamanan seperti di Columbia University. The police came in and in exactly 2 hours, everything was over. It was a beautiful thing to watch, New York's finest. Sedikitnya 2.000 orang ditahan di kampus dan universitas sejak 18 April lalu. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke berbagai program untuk membantu keluarga pengungsi di Amerika Serikat agar bisa hidup mandiri, terutama bagi pengungsi perempuan. Salah satunya adalah pelajaran keterampilan dasar untuk hidup mandiri di Amerika, seperti pelatihan mengemudikan mobil. Di sebuah lapangan parkir dekat Atlanta, negara bagian Georgia, seorang perempuan yang mengungsi dari Suriah belajar mengemudikan mobil. Ia dipandu oleh seorang pemilik dan instruktur di sekolah mengemudi Safety Driving School yang fasih berbahasa Arab. The beginning it's kind of awkward for some people for first time being behind the wheels, but the end of the program they gained the benefit that they've been looking for.
Selama hampir 5 tahun, Safety Driving School menjalin kerjasama dengan program bernama Women Behind the Wheel yang menawarkan pelatihan menyetir gratis bagi pengungsi atau imigran perempuan. Program ini didanai oleh ITHAR, sebuah kelompok nirlaba bermarkas di Atlanta yang membantu keluarga pengungsi yang melakukan relokasi ke Amerika Serikat. I was really shocked to learn that a lot of these women were struggling because they were fully dependent on their spouses. So to go grocery shopping, to take their kids to the doctor's office, if they had a parent-teacher conference at school, anything that we kind of just hop into our car and drive to, they had to wait for their husband to come home from work, or their husband had to take a day off. Pemerintah federal memberi bantuan finansial dan medis paling lama 12 bulan. Learning how to drive and getting access to a license is critical to refugee women reaching that level of self-reliance, not just to meet the government regulations of where the cutoff is, where they're no longer dependent upon federal or government services, but they now can sustain themselves. But it is also such an emotional boost. It is such a psychological boost to say, I accomplished something. 200 lebih orang telah dilatih mengemudikan mobil dengan program ini. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Benny Eng, warga diaspora Indonesia di San Francisco yang tertarik dengan makanan dan budaya Jepang. Benny awalnya bekerja di restoran Jepang di New York, kemudian memutuskan membuka restoran ramen setelah pindah ke San Francisco. Benny belajar membuat ramen langsung di Jepang dan kini restorannya disukai oleh warga diaspora Jepang. Bagi Zen Endo, ramen adalah salah satu noodle soup atau mie kuah favoritnya. I'm Japanese. I've been eating ramen since I was a little kid, and this place just really hits the spot. So you're Japanese and he's not Japanese, and you think this is authentic? This is good? Oh, absolutely. I mean, Ben went to Japan and he studied over there for a while, so he really knows what he's doing. Dan inilah Benny Eng, diaspora Indonesia di San Francisco, pemilik Toraku Ramen, restoran ramen favorit Zen Endo. Kenapa ramen itu spesial buat saya? Karena ramen almost seperti mie ayam atau mie apa aja di Indonesia. Japanese people mengambil noodle soup itu next level. Jadi mereka tuh lebih konsentrasi dengan quality brothnya dan kualitas meat yang daging-daging yang disediakan. Kecintaan Benny terhadap makanan Jepang dan budayanya tumbuh saat tinggal di New York dan bekerja di restoran Jepang, sehingga ia memutuskan untuk merintis bisnis ramen ketika pindah ke San Francisco. Benny membuka food truck ramen akhir 2016 dan setahun kemudian ia sudah memiliki 2 food truck. Setahun berikutnya, Benny membuka restoran Toraku Ramen pertama. Restoran yang berlokasi di Jalan Lombard bersebelahan dengan kedai kopiku ini adalah restoran kedua. Menurut Benny, setiap restoran ramen memiliki perbedaan dan tak dapat dibanding-bandingkan. Kita juga pakai anise star, cinnamon, and mandarin peel, to be honest, and also brown sugar. Jadi agak sedikit sweet, caramelized, and it's dangerously good. Dari San Francisco, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohannes dan tim VOA.